Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita tiba pada pelajaran sekolah sahabat yang ke-10 dengan judul Jalan, Kebenaran, dan Hidup. Pelajaran sekolah sahabat kali ini akan menyoroti semakin dekatnya saat-saat perpisahan Yesus dengan para murid. Dan sebagaimana perpisahan pada umumnya, Yesus yang akan pergi meninggalkan beberapa pesan, beberapa hal yang harus diingat oleh para murid, termasuk juga janji yang Yesus sampaikan kepada mereka. Beberapa hal tersebut diantaranya adalah, pertama, Yesus memberikan teladan. Kemudian yang kedua, Yesus berjanji akan kembali. Yang ketiga, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan yang keempat, Yesus merujuk kepada kitab suci. Keempat poin ini adalah ringkasan dari hari per hari pelajaran sekolah sahabat kita. Kita masuk ke bagian pertama. Yesus memberikan teladan, fokus pelajaran pada hari Minggu. Di dalam Yohanes 13 ayat 1-20, teladan yang dimaksudkan adalah teladan kerendahan hati. Teladan kerendahan hati itu dilakukan oleh Yesus melalui praktek membasuh kaki para murid. Yesus yang mereka panggil sebagai guru dan Tuhan, dalam Yohanes 13 ayat 13, rela menundukkan kepalanya, kemudian membasuh kaki para murid, kaki yang kotor ketika itu. Ada dua alasan mengapa Yesus memberikan teladan ini. Pertama adalah, Yesus ingin agar para murid rendah hati serta setia melayani. Yesus menginginkan bahwa dengan ditunjukkannya teladan itu, maka para murid akan melihat bahwasanya kuasa dan otoritas yang dimiliki seseorang justru akan membuat dia dengan rendah hati mau melayani, bukan untuk mencari penghormatan. Kemudian alasan yang kedua adalah persiapan untuk tantangan ke depan. Yesus mengetahui bahwa ke depannya murid-murid akan menghadapi masa yang sukar setelah kepergiannya. Maka dengan memberikan teladan seperti ini, Yesus mengajarkan bahwa mereka harus bersatu satu dengan yang lain, bersatu di dalam kasih dan kerendahan hati untuk tetap dapat saling menguatkan, saling mengasihi, dan mereka akan diteguhkan dalam iman kepercayaan mereka di masa-masa sulit, di masa mendatang. Ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita. Kita juga harus menjadi orang yang saling mengasihi. Kita tidak boleh terpecah satu dengan yang lain. Tidak boleh saling membenci, saling menghujat. Kita harus saling menguatkan, saling mengasihi, karena kita akan menghadapi masa yang sukar di waktu-waktu yang akan datang. Kemudian poin yang kedua, Yesus berjanji akan kembali. Ini fokus pelajaran hari Senin. Janji paling indah pada waktu perpisahan adalah janji akan bertemu kembali. Inilah yang Yesus sampaikan kepada para murid. Yesus tahu betul bahwa para murid-murid ini akan sangat terpukul dengan perpisahan yang akan terjadi. Karena Yesus akan pergi melanjutkan tugas pelayanan, dalam hal ini dia akan mati, kemudian dikubur, lalu bangkit dan kembali ke surga. Dan Yesus tahu perpisahan ini akan menjadi pukulan berat bagi para murid. Itu sebabnya Yesus menguatkan mereka dengan sebuah janji. Kalau kita membaca Yohanes pasal 14 ayat 1-3, ada beberapa poin dari perkataan Yesus yang menguatkan para murid menjelang perpisahan. Yesus katakan, jangan gelisah. Kemudian Yesus katakan, di rumah Bapa-Ku banyak tempat. Ini untuk menguatkan mereka. Lalu Yesus katakan, aku akan pergi, tapi aku akan kembali, datang kembali. Lalu Yesus katakan lagi, aku akan menjemput engkau dan membawa engkau bersamaku agar kita tinggal bersama selama-lamanya. Inilah inti dari penantian orang Kristen, untuk tinggal bersama dengan Yesus. Jadi janji yang disampaikan Yesus itu adalah sebuah janji yang pasti, yang harapannya ketika murid mendengar hal itu, mereka siap menghadapi perpisahan yang akan terjadi tidak lama lagi. Kemudian bagian ketiga, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini adalah fokus pelajaran pada hari Selasa dan hari Rabu. Ketika Yesus berkata akan pergi ke rumah Bapa, para murid merasa bingung. Mereka tidak paham kepergian seperti apa yang Yesus maksudkan.
Itu sebabnya Thomas, dia merespon perkataan Yesus itu dengan berkata, kami tidak tahu kemana engkau akan pergi. Bagaimana kami tahu jalan ke sana? Dan untuk merespon pertanyaan Thomas inilah Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Apa artinya semua ungkapan ini? Akulah jalan artinya adalah Yesus adalah satu-satunya jalan menuju Bapa. Jalan menuju keselamatan. Tidak ada jalan lain. Itulah yang kita pelajari selama ini. Kemudian ketika Yesus katakan akulah kebenaran. Di dalam Alkitab berulang-ulang Alkitab menjelaskan bahwa Yesus adalah kebenaran. Ayat-ayatnya saya tampilkan. Oleh sebab itu kita harus menyadari bahwa yang selama ini ide pikiran kita, kemudian konsep kita, gagasan kita, tafsiran kita, pendapat kita, itu bukanlah kebenaran. Sebab hanya Yesuslah kebenaran. Jangan sampai kita terpecah, bertengkar, ribut satu dengan yang lain hanya karena berbeda pendapat dan masing-masing mengatakan pendapatnya adalah kebenaran. Kita tidak boleh terpecah oleh karena hal sedemikian. Karena kebenaran yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Kemudian pada waktu Yesus katakan, akulah hidup. Maknanya adalah pada waktu Yesus bangkit dari kematian, di situ kita tahu dengan pasti bahwa Yesus memiliki kuasa atas kematian. Kematian telah dikalahkannya. Dan juga Yohanes 1 ayat 4 katakan, di dalam dia ada hidup. Di dalam Yesus ada hidup. Dan dia dapat memberikannya kepada siapa dia berkenan untuk memberikannya. Itulah yang dimaksud dengan ungkapan-ungkapan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kemudian kita masuk bagian yang keempat. Yesus merujuk kepada kitab suci. Ini fokus pelajaran pada hari Kamis. Alkitab memegang peranan penting dalam memberitahukan kepada kita tentang Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Pada saat Yesus dan murid-muridnya masih ada di dunia ini, dalam pelayanan mereka, seringkali mereka merujuk kepada kitab suci, tentu saja ketika itu adalah perjanjian lama, dan mereka mengutip hal-hal yang terdapat di dalam kitab suci tentang pelayanan mereka. Ayatnya juga saya tampilkan. Mengapa penting bagi Yesus dan murid untuk merujuk kepada kitab suci tentang apa yang mereka lakukan? Ada dua hal yang menjadi poin penting mengapa Yesus perlu merujuk kepada kitab suci. Pertama, hal itu menunjukkan bahwa pelayanan mereka adalah penggenapan dari apa yang dinubuatkan di dalam Alkitab. Oleh sebab itu mereka akan menyampaikan kepada orang banyak bahwasanya apa yang mereka lakukan termasuk terlebih khusus Yesus, yang dilakukannya adalah kegenapan dari apa yang terdapat di dalam kitab suci. Itu sebabnya mereka merujuk kepada kitab suci. Poin yang kedua adalah untuk menegaskan otoritasnya. Otoritas Yesus secara khusus. Bagi orang Yahudi, kitab suci adalah otoritas tertinggi dalam kehidupan beragama. Maka harapannya, pada waktu Yesus merujuk kepada kitab suci, orang-orang Yahudi akan melihat bahwa pelayanan Yesus memang berotoritas karena berlandaskan dari kitab suci. Inilah fokus pelajaran kita untuk 1 minggu ini. Semoga dapat menolong Anda untuk memahami pelajaran sekolah Sabat ketika Anda mempelajarinya secara pribadi di tempat Anda masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati.